Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali pada mata kuliah solfeggio. Pada sesi kali ini saya akan memberikan pengantar terkait materi harmoni. Jadi sebelum saya memberikan penjelasan lebih jauh tentang harmoni, kita harus tahu dulu apa itu harmoni dalam sebuah musik. Harmoni adalah bagaimana keterkaitan antara nada yang bergerak secara horizontal dengan nada-nada yang bergerak secara vertikal, dan itu menjadi satu kesatuan. Itulah yang dimaksud dengan harmoni. Jadi harmoni ini tentunya melibatkan secara lebih kompleks, bukan hanya pada ritme saja, bukan pada melodi saja, namun dia melibatkan seluruh elemen-elemen nada-nada tersebut, baik dari segi pergerakannya secara horizontal maupun bagaimana keterkaitan nada tersebut secara vertikal, dan dia akan membentuk yang namanya interval maupun akord. Sehingga dalam mata kuliah solfeggio itu, pada materi harmoni tentunya kita akan membagi pada beberapa bagian materi. Yang pertama adalah interval. Interval adalah jarak dari satu nada ke nada yang lainnya. Tentunya ini terkait dengan bagaimana hubungan nada-nada tersebut, bagaimana nuansa yang dimunculkan dari satu nada sebagai dasar dan bagaimana nada kedua sebagai nada tingkat yang berada di atasnya. Ini akan menimbulkan tentunya sebuah suasana musikal yang dengan interval tersebut akan menciptakan berbagai macam variasi karakteristik dari awal terbentuknya sebuah akord. Karena di situ nanti akan tercipta bagaimana kualitas sebuah bunyi tersebut didapatkan. Terkait dengan materi yang akan diberikan pada mata kuliah solfeggio tersebut, hubungannya dengan harmoni, ini ada beberapa bagian, yaitu pertama, untuk capaiannya adalah bagaimana mahasiswa memiliki kemampuan mendengar dan mengidentifikasi kualitas interval, di mana materi tersebut yang meliputi tentang interval sederhana dalam satu oktav, kemudian interval dalam beberapa oktav, dan interval inversi atau balikan, serta interval dengan tanda aksidental atau tanda-tanda, baik itu tanda crash, moll maupun tanda pugar. Nah, ini tentunya diharapkan mahasiswa nantinya mampu mendengarkan jenis-jenis interval tersebut dengan berbagai karakteristik tingkat bunyi yang diinginkan, dan kedua adalah mengidentifikasi jenis-jenis interval tersebut. Itu adalah materi awal dari sebuah materi harmoni, yaitu interval. Yang kedua adalah terkait dengan akord. Jadi jika interval hanya tersusun dari dua buah nada dasar dan nada tingkatan di atasnya, jika kita berbicara akord, dia terdiri minimal ada 3 susunan nada yang tersusun secara vertikal, dan dia tentunya nanti akan bergerak secara horizontal, sehingga dia menimbulkan bentuk atau nuansa kualitas akord yang diinginkan. Nah, kalau untuk materi akord sendiri, tentunya di sini diharapkan mahasiswa memiliki kemampuan mendengar dan mengidentifikasi kualitas akord tersebut. Apa-apa saja yang akan menjadi materi dalam akord ini, yaitu bagaimana mahasiswa nantinya akan diberi materi terkait dengan pertama, akord mayor, akord minor, akord augmented, dan akord diminished. Keempat, karakteristik akord ini tentunya memiliki suasana atau ciri-ciri dari masing-masing jenis-jenis akord tersebut. Akord mayor tentunya kita harusnya mampu memberikan nanti pendekatan bahwa akord mayor itu suasana yang ditimbulkan itu adalah keceriaan, kegembiraan, kesenangan, romantisme, dan sekitar atau sejenisnya. Adapun akord minor tentunya dia memiliki karakteristik yang lebih sedih, lebih sentimental, lebih duka cita, dan pendekatan-pendekatan nuansa lainnya. Nah, yang ketiga adalah akord augmented. Augmented ini biasa disebut dengan akord mayor yang dimayorkan, sehingga dia bisa menimbulkan nanti suasana yang lebih misteri
seolah-olah sebuah nuansa yang dimunculkan adalah sesuatu yang tidak terungkap atau misteri. Namun tentunya nanti ini lebih jauhnya akan kita dapatkan pada teknis pelaksanaan pembelajaran nantinya. Dan yang terakhir adalah akord diminis. Akord diminis adalah akord yang biasa dikatakan disebut juga dengan akord minor yang diminorkan. Sehingga nuansa yang dimunculkan itu tentunya kita bisa lakukan pendekatan dengan suasana was-was, kemudian rasa waspada, kegelisahan, dan sebagainya. Dengan adanya pendekatan-pendekatan suasana ini tentunya akan mempermudah kita di dalam bagaimana kita mendengarkan kualitas-kualitas daripada akord yang 4 tersebut. Dan apa yang diharapkan dari pembelajaran akord ini tentunya diharapkan mahasiswa tersebut mampu mendengarkan jenis-jenis kualitas akord tersebut dan mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis daripada kualitas akord tersebut. Yang terakhir dalam harmoni sebagai materi dari solfeggio itu adalah bagaimana progresi akord. Jadi tadi akord saja ya berdiri sendiri sebagai sebuah kualitas bunyi yang tersusun dari 3 nada atau lebih. Kalau untuk kajian progresi akord tentunya bagaimana akord-akord itu bergerak secara horizontal dan saling berhubungan antara akord yang satunya dengan akord yang lainnya. Ini disebut sebagai progresi akord. Ini juga merupakan salah satu materi dalam solfeggio yang tentunya harus dimiliki oleh mahasiswa, kemampuan di dalam bagaimana mendengarkan perjalanan atau progresi dari akord tersebut. Apa yang dicapai dalam pembelajaran ini tentunya adalah bagaimana mahasiswa nantinya memiliki kemampuan di dalam mendengar dan mengidentifikasi progresi akord tersebut. Adapun materi-materi dalam progresi akord tersebut adalah bagaimana progresi dengan tonika mayor. Kemudian materi berikutnya adalah bagaimana progresi dengan tonika minor dan bagaimana progresi dengan variasi tonika yang biasanya terjadi melalui modulasi atau overtone dalam sebuah musik atau lagu. Dan adapun kemampuan yang ingin dicapai pada mahasiswa adalah bagaimana mahasiswa itu nanti mampu mendengarkan progresi akord mayor maupun minor. Selanjutnya bagaimana mahasiswa itu dapat mengidentifikasi progresi akord mayor maupun minor dan bagaimana mahasiswa mampu mengidentifikasi progresi akord dengan variasi modulasi. Ketiga dari materi harmoni tersebut tentunya akan melengkapi keseluruhan dari materi solfeggio tersebut, sehingga ketika keseluruhan dari materi tersebut dikuasai mulai dari ritme, kemudian melodi, kemudian harmoni, yang dimana harmoni dibagi ke dalam interval, kualitas akord dan progresi akord. Ini tentunya menjadi sebuah kompleksitas yang ketika mahasiswa mampu miliki dan akhirnya mahasiswa tersebut mampu mengembangkan bagaimana musikalitas selanjutnya, baik itu dalam bentuk bagaimana dia mencipta karya, bagaimana dia mengaransemen sebuah karya, maupun bagaimana dia nanti menampilkan sebuah karya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.